Jadi manusia itu nggak peduli dengan produk yang kita tawarkan. Mereka hanya peduli dengan masalah hidup mereka, sehingga kalau kita datang memberikan solusi, mereka akan dengan senang hati mengeluarkan isi dompetnya ke dompet kita, ke rekening perusahaan kita. Nah, begitulah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Bagi kamu yang baru pertama sekali sampai di video dan channel saya ini, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Marzuki Halim. Di channel ini saya banyak berbagi bagaimana tips dan trik jualan online dan membangun bisnis secara digital. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana sih cara membangun sebuah bisnis. Bagaimana sih cara memulai sebuah bisnis. Bagi kamu yang ingin berbisnis nih, tapi nggak tahu cara mulainya bagaimana. Nah, jadi menurut teman-teman sekalian, bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang seperti apa sih? Ya. Nah, kalau mau tahu, bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Ya, percuma kalau kita punya ide bisnis bagus tapi nggak dimulai-mulai. Jadi kalau mau membangun suatu bisnis, mulai aja dulu. Nah, belajar sambil kita melakukan bisnis tersebut. Nah, mulainya dari mana teman-teman sekalian? Mulainya itu dari sebuah pertanyaan besar, yaitu what is the problem? Apa masalah yang ingin kamu selesaikan dari bisnis yang kamu buat? Ya, itu harus jelas. Nah, jangan kita membangun bisnis itu tidak menyelesaikan masalah orang lain. Kalau kita membangun bisnis tidak ada kebermanfaatannya, tidak ada nilainya, dan tidak ada solusi yang kita tawarkan kepada pelanggan kita, kepada masyarakat, itu sama saja jatuhnya bisa jadi dua, ya. Yang pertama bisa jadi itu menjadi penipuan, yang kedua bisa jadi itu menjadi pengemis. Nah, kalau bisnisnya online berarti itu pengemis online karena dia tidak memberikan manfaat apapun kepada pelanggannya, atau dia penipuan online. Nah, jadi kalau mau membangun suatu bisnis, cari dulu apa masalah yang mau kita selesaikan di masyarakat. Ya, di masyarakat itu banyak masalah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, manusia itu melewati dari masalah satu ke masalah yang lain. Masalah adalah anak kandungnya manusia. Untuk itu, kalau mau berbisnis, carilah masalah tersebut dan berikan solusinya. Nah, sehingga nanti bisnis kita itu benar-benar dicintai oleh pelanggan kita, benar-benar diperjuangkan oleh tim dan karyawan kita, benar-benar didoakan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena kita menyelesaikan masalah orang lain. Ya, kita lihat nih contoh seperti Popmi. Apa yang dia ingin selesaikan? Ya, problem yang ingin dia selesaikan adalah banyak yang ingin makan mie tanpa repot, ya. Karena kan kalau mau makan mie instan itu juga harus ditumis dahulu, hidupin kompor, ngeracang cabai dan bawang, ya, menceplok telurnya dan lain sebagainya. Ternyata ada yang pingin lebih simpel lagi kalau mau makan mie instan, ya. Contoh kalau mau makan mie instan lagi camping, lagi berwisata, lagi di perjalanan, lagi di pinggir sungai, menikmati air sungai dan pemandangan. Nah, Popmi hadir menyelesaikan masalah-masalah orang yang ingin makan mie instan itu tanpa repot. Nah, jadi bisnis kamu, apa nih yang kamu selesaikan? Ya, masalah di masyarakat. Kita lihat FedEx, ya. FedEx itu dia menyelesaikan masalah orang-orang yang ingin mengirim barang ke luar negeri hanya dalam satu malam. Ya. Kita lihat
bisnis-bisnis yang ada di dunia ini, yang besar-besar itu, semuanya mereka berangkat dari sebuah masalah, lalu mereka ciptakan solusinya, dan mereka jual solusi tersebut. Jadi manusia itu nggak peduli dengan produk yang kita tawarkan. Mereka hanya peduli dengan masalah hidup mereka, sehingga kalau kita datang memberikan solusi, mereka akan dengan senang hati mengeluarkan isi dompetnya ke dompet kita, ke rekening perusahaan kita. Nah, begitulah teman-teman, ya. Jadi setiap ada masalah, ya, maka akan ada kebutuhan. Setiap ada kebutuhan, pasti orang akan bersedia membayar harganya untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalah di hidup mereka. Nah, kalau mau lihat teman-teman, bagaimana caranya menyelesaikan, mau melihat apa sih masalah yang ada di masyarakat, kita bisa menggunakan berbagai tools online, ya. Seperti contoh, dengan menggunakan Google Search, ya. Nah, di sini kita ketik nih teman-teman, ya, contoh apa sih masalah orang-orang yang ada di Jakarta. Ketik ya, jual di Jakarta. Nah, setelah kata jual, tepatnya di samping huruf L, saya kasih spasi seperti ini, ya. Kita lihat nih, kita ketik huruf A. Oh, ternyata orang Jakarta membutuhkan yaitu apartemen murah. Nah, terbukti nih ada datanya disajikan oleh Google. Nah, ini data yang tersaji di bawah ini adalah namanya Google Suggestion, teman-teman. Yaitu Google mensuggest kata-kata kunci apa sih yang sering orang cari ketika orang berada di Google, ya. Baru orang ada juga mencari di Jakarta yaitu anjing, apartemen, Aktemra, Arak Bali, dan lain sebagainya. Nah, kita ganti huruf A-nya, kita ganti jadi B. Nah, jual bolu meranti. Nah, ini khas Medan nih, ya. Jadi bolu meranti ternyata dicari itu di Jakarta, ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau mau membangun bisnis, tadi kita katakan bangunlah bisnis dari masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, ini ada masalah nih di Jakarta, yaitu mereka pingin beli bolu meranti di Jakarta. Mereka nggak tahu belinya di mana, sehingga mereka bertanya di Google. Karena banyak yang bertanya di Google dengan kata kunci ini, akhirnya Google menyajikannya di Google Suggestion ini. Berarti, kalau kita nih membangun bisnis yang menyediakan bolu meranti di Jakarta, maka kita akan mudah mendapatkan pelanggan, ya. Karena sudah ada yang cari, sudah ada yang membutuhkan. Kita tinggal menyediakannya. Baru ada juga jual beli trailer bekas di Jakarta. Jual beli HP bekas. Ya, banyak ternyata ya peluang bisnis. Ya, jadi di Indonesia itu banyak sekali peluang bisnis. Kenapa? Karena banyak sekali masalah yang pingin orang selesaikan sehingga orang bertanya di Google. Bahkan ada jual beli ular sanca nih, ya, itu masih B. Kalau C, nah ini kenapa kita buat Jakarta, agar kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira apa sih kebutuhan orang-orang di Indonesia. Jadi Jakarta bisa menjadi acuan bagi kota-kota lain. Atau kita pakai kota kita, ya. Contoh nih, saya di Medan. Di Medan. Nah, kita kasih lagi spasi di samping huruf L. C. Tuh, jual AC. Jual kontainer, jual cerutu, jual cat di ton premium. Nah, ini kata kunci dari Google Suggestion ini, teman-teman, ini bisa menjadi ide bisnis, ya.
Nah, teman-teman pilih salah satu aja ya, jangan dipilih semua. Nah, itu nanti namanya tamak ya. Kita harus pilih salah satu. Kita ciptakan perusahaan kita satu dari Google Suggestion ini. Itu yang terus kita kembangkan, kita jadikan masterpiece di dalam kehidupan kita ya. Contoh kita nih mau jual CCTV murah, akhirnya kita membangun sebuah perusahaan CCTV ya. Kita belajar bagaimana distribusi CCTV, penjualannya dan lain sebagainya. Kita jualan CCTV tersebut, baik online maupun offline. Nah, setelah kita jualan selama 1 tahun, maka kita akan mengerti dan paham daripada bisnis tersebut. Setelah kita jualan selama 2 tahun, berbisnis selama 2 tahun, maka kita akan menjadi ahli di bidang tersebut. Ya, untuk itu jangan rubah-rubah bisnis dulu ya. Fokus satu dulu teman-teman. Kalau kita mau membangun bisnis yang sukses. Setelah kita berjualan dan berbisnis selama 3 tahun, maka kita akan menjadi pakar. Setelah kita membangun bisnis kita selama 5 tahun, maka kita akan menjadi master di bisnis tersebut. Ya, sehingga produk yang kita hasilkan, yang kita jual, yang kita tawarkan menjadi masterpiece di kehidupan kita. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana dari kata kunci ini kita bisa mendapatkan pelanggan dan penjualan yang banyak ya. Jadi demikian dahulu video kita kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Like jika kamu suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe videonya untuk membantu channel kita ini agar dapat lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komen tentang pelajaran apa sih yang kamu dapatkan di video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan juga di kolom komentar. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.